Yang asrama? Kakak kemana ya? Tahu. Di kamar gak ada? Nggak ada tadi dilihat. Belum di hadis halaman 28. Sore ada? 28. Tadi jam 5 ada. Iya, kakak tuh mau keluar kayaknya. Terus saya dapat laporan ya dari Ustaz Syahrinal. Ini sore itu tidak ada yang setoran tahfidz katanya. Ini saya mau tanya, antum masuknya jam berapa di kuliah? Pagi. Jam berapa pagi itu? Jam 7. Antum? Ada yang setengah 7, jam 9, jam 10. Gak tentu. Antum? Sama kan. Pulang jam berapa? 5 tadi. Kalau Jam 5. Setengah 5. Setengah 5. Kemarin tuh rapat ada peraturan baru. Jadi nanti kalian itu bangunnya jam setengah 4. Setengah 4. Terus siap-siap. Habis subuh setoran dulu. Jadi habis subuh itu jangan siap-siap habis subuh, tapi habis subuh setoran dulu. Habis setoran terserah mau ngapain, mau berangkat dan lain-lain. Jadi setorannya dipindah ke subuh dan juga asar, jadi 2 kali. Kenapa? Kemarin itu kita bilang ke Ustaz Harina sepertinya kalau asar itu tidak efektif karena anak-anak pulang ke sini jam 5, kadang macet, kadang hujan, datang ke sini baru maghrib, sehingga tidak ada yang setoran. Nah jadi insya Allah silakan atur. Bahkan tadinya kita mau jadwal ya bangunin kalian, tapi kan kalian udah mahasiswa masih dibangunin di kedor, bangun masa gitu ya. Di jadwal nanti setengah 4 tuh sudah bangun, sudah siap-siap, maksudnya udah mandi lah, udah segar atau mandi misalnya nanti tidak apa-apa, pokoknya siap-siap baju dan lain sebagainya. Jadi nanti habis subuh itu kan sekarang subuhnya beres di sini jam 5. Nah jam 5 itu langsung setoran sampai jam setengah 6, atau misalnya jam 6 tuh berangkat gitu. Jadi langsung berangkat. Tidak perlu nunggu setoran langsung. Jadi ngapalinnya itu bukan pas hari itu, ngapalinnya itu di siang hari, di sore hari, subuhnya setoran. Gitu. Nah ini kita akan mengejar insya Allah 3 bulan lagi yang bagian mahasiswa asrama yang tasmi ya 1 juz. Itu silakan dijadwal mau siapa dulu. Tiga ini lagi 3 minggu lagi. Jadi Rabu depannya lagi. Mau siapa? Nambah mau tas. Naba, ya udah Naba dulu lah. Itu sebutan Naba aja. Udah banyak kepalan. Karena si pertama hafalannya pas ngimaman, ente cuma ngimaman kan. Ya gak apa-apa, Naba dulu ya. Kasmi untuk 3 minggu lagi siap gak? Mau juz berapa? Setoran juz berapa setoran? Juz 1 Al-Baqarah. Udah berapa juz? Udah berapa ini setorannya? 2 apa? Ya udah itu yang udah aja. Yang 29 atau yang pokoknya yang udah dihafal 1 juz di murojaah lagi. Dan nanti tasmi 1 juz ya. Naba ya. Naba nanti 2 minggu berikutnya baru putra. Jadi kita akan persering tasmi. Biar apa? Biar kalian itu menghafal ada tujuannya. Karena itu tadi banyak keluhan dari Ustaz Syahrinal, katanya sudah 2 hari ini tidak ada yang setoran sore-sore. Jadi sore mungkin saya husnuzonnya ya kalian pulang ke sini capek ya udah jam 5 atau setengah 6, mungkin energinya habis dan lain sebagainya. Ya udah kita pindahkan sekarang ke setelah subuh. Berarti kalian udah siap-siap sebelum subuh. Karena di pesantren mahasiswa yang basisnya tahfidz itu di mana-mana kayak gitu. Gitu ya. Jadi nanti pasti sebelum subuh itu kalian udah di sini, udah ngapalin gitu. Pokoknya mungkin bisa tahajud juga kan lebih bagus gitu daripada kalian kesiangan subuh gitu, atau kesiangan bangun dan lain sebagainya. Nanti di alarm aja ya, di kamar pakai alarm yang kenceng aja jam setengah 4.
Awal-awal memang berat, misalnya untuk yang biasanya bangun siangan, lama-lama biasa juga. Kayak gitu ya. Insya Allah nanti ada pengkontrolan besok Ustadz Syahrinal setengah 4 atau jam 4 akan ngecek ke sini. Kalau misalnya masih pada tidur bakal diingatkan lagi. Dan tentu kalian sudah usia dewasa ya, usia besar, tidak perlu diingatkan seperti itu. Tapi mau gimana? Karena program tidak berjalan. Oke. Siapa yang baca salah? Oh, Isan. Kemarin kemana Isan? Kemarin Yang tidak hadir itu siapa? Bukan, yang itu, yang izin tanya ada acara. yang pas kapan? Kemarin Ada ya? siapa yang nggak hadir? Hadir ada sih. Itu tuh ada di grup. Kang Ihsan itu. Hah? Kang Ihsan. Hah? Kang Ihsan. Siapa itu? Oh, Kang Isan. Bukan saya. Kirain ente. Ya. Ya mau gimana, yang di luar tidak bisa diharapkan karena ya itu pekerjaan ada. Namanya tahun depan mau dievaluasi lagi sistemnya, yang benar-benar fokus lah. Yang tidak fokus boleh belajar di sini tapi berbayar. Biar serius. Biasanya orang itu kalau nggak bayar biasanya terlalu menyepelekan. Ya mumpung gratis ya udah datang seenaknya. Oke, silakan Isan. Gimana? Nomor Mbak itu sampai mana ya? Sampai ini ya, isnad ya? berarti nomor 9. Ya, nomor 9. Atau isnad nggak perlu lah terlalu, di sini aja intibat. Al-i'tibar lugatan Al-intibar apa? al-i'tibaru lugatan al-istad al-istidlalu bisyai ala syai'i ala syai'i ala syai'i Ya, syai'i ala syai'i istilahan huwa amaliyatu tatabbu'i turuki hadisin infaroda biri wayatihi rawin wahidun atau itu panjang. wahidun liyu rofa hal syarakahu fi liyu rofa hal syarakahu fi Fa'il isim fa'il. syarakaha syarikahu fi riwayat syarikuhu fi riwayatihi ghairuhu amla. Ya. I'tibar. Nah, kita sekarang sudah lebih advance, sudah lebih susah lagi ya mempelajari istilah-istilah dalam ilmu hadis. Ada dalam istilah ilmu hadis itu yang namanya i'tibar. Apa i'tibar itu? Secara bahasa istidlal bi syai'i ala syai'in. Ala syai'i. Mengambil dalil atau mengambil argumentasi dari sesuatu terhadap sesuatu. Itu secara istilah, secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah amaliyatu tatabu'i turuqi hadisin, satu pekerjaan yang berusaha untuk menelusuri jalur-jalur hadis. Jadi hadis itu kan nanti ada jalur-jalurnya. Kalian pernah belajar, pernah lihat sanad atau enggak? Diagram sanad? Belum? Ya nanti aja lah. Pokoknya istidlal itu adalah sebuah usaha untuk mencari jalur-jalur hadis secara infirad, secara menyendiri di dalam riwayatnya rawin wahidin, yang diriwayatkan satu rawi. Untuk mengetahui hal syarikuhu, apakah ada syarik. Syarik itu sekutu, makanya syirik itu sekutu ya. Yang maksudnya yang membersamai fi riwayatihi ghairuhu amla.
apakah ada yang bersamai atau tidak. Maksudnya gini, kalau dalam ilmu hadis nanti akan dilihat ini tuh riwayat siapa. Misalnya riwayat dari si A. Kita itu menemukan di dalam kitab Sahih Bukhari misalnya hadis tentang innamal a'malu binniyat diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab bla 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 terus sampai ke Imam Bukhari. Kemudian kita melihat oh ini riwayatnya cuma satu. Ada atau tidak nih tambahan riwayat yang serupa? Misalnya kita cari dari sahabat lain. Dari misalnya Abu Hurairah ada atau enggak? Nah itu namanya iktibar. Jadi iktibar itu adalah satu pekerjaan untuk meneliti apakah ada hadis riwayat lain atau tidak. Itu sederhananya. Kan kita sering ya mendengar hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Berarti ada berapa tuh? Ada dua, riwayat Imam Ahmad dan Muslim yang meriwayatkan hadis yang serupa. Nah, iktibar itu adalah cara bagaimana kita itu mengetahui sanad-sanadnya. Ada ya? Coba sebagai contoh ya biar tergambar. Sepertinya tidak ada. Ada di laptop yang satunya. Oke. Contohnya itu seperti ini. Nah, saya nggak gambarkan diagram sanadnya. Wah, ya udah nggak jadi. Nah itu ya, jadi iktibar itu pada intinya mencari jalur periwayatan hadis yang lain. Sekarang mutabi. Al-mutabi'u lugatan ismu fa'ilin taba'a yutabi'u mutaba'atan bimakna wafaqo Bimakna wafaqo bimakna Hah? wafaqu betul. Wafaqu fal mutabi ya wafaqu jadi fi'il. Fal mutabi'u huwal muwafiqu istilahan huwa rawiya hadisi sahabi wahidin syaraka rawiyan akhara lizalikal hadisi fi syaihihi au fi man fauqahu bilafdihi au bimaknahu wal mutaba'atu ala nau aini Ya. at-tamati Itu awal kalimat. at-tamatu wal qashirati. Ya. Yang selanjutnya istilah yang ada di dalam ilmu hadis yaitu mutabi. Apa itu mutabi? Mutabi itu secara bahasa berasal dari kata taba'a yatabi'u atau taba'a yutabi'u mutaba'atan wajan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Isim fa'ilnya mufa'ilun mufa'alun. Nah, mutabi'un, nah itu mutabi. Mutabi itu adalah isim fa'il dari kata taba'a yutabi'u yang bermakna wafaqo. Maksudnya itu bermakna cocok gitu ya. Wal mutabi'u, dan mutabi itu wal muwafiqu, sesuatu ya atau mencocokkan. Mutabi'u kan isim fa'il,
Kalau isim fa'il itu diterjemahkannya me. Kalau isim maf'ul diterjemahkannya di, gitu ya. Memukul, yang memukul berarti doribun, yang dipukul madrubun, maf'ulun. Gitu. Jadi kalau isim fa'il itu pasti pasif karena pelaku, fa'ilun kan, fa'il itu pelaku. Kalau maf'ul objek atau yang jadi korban. Nah, secara istilah mutabi itu adalah huwa rawiyul hadis, merupakan rawi-rawi hadis sahabiyin wahidin, yang memiliki satu sahabat yang sama. Jadi nanti hadis itu kan diriwayatkan dari Rasul ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru ke Imam Bukhari, Ahmad dan lain sebagainya. Nah, mutabi itu adalah hadis yang dimana dia itu meriwayatkan dari satu sahabat yang sama. Misalnya dari Abu Hurairah ke si A. Nah, syarika rawayan akhon lidzalikal hadis. Tapi dia itu saling bercabang atau membantu antara satu sama lain di dalam hadis itu. Jadi nanti gini, Abu Hurairah ini satu, ini tuh ada dua murid. Nah, ini namanya muttabi. Yang satu menguatkan yang lainnya. Paham Pak? Rasul meriwayatkan pada Abu Hurairah. Abu Hurairah muridnya ada dua. Misalnya Qatadah dan juga Ma'mar. Nah, Qatadah dan Ma'mar ini adalah saling menguatkan. Itu namanya muttabi. Gitu. Fi syaihihi au fi man fauqahu. Au fi man dari syekhnya atau yang di atasnya, bilaf dihi au bi maknahu, dengan lafadznya atau dengan maknanya. Nah, wa mutabi'atu ala nau'aini, dan mutabi'ah itu atau dan mutabi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tamatan, tam, yang kedua qasiratan. Qasiratan itu pendek. Yang pertama itu sempurna, mutabi sempurna, yang kedua itu pendek. Ya, yang pertama al-mutaba'atu tammatu hiya an yarwiya isnani hadisa sahabiyyi wahidin sahabiyyin wahidin an sayhima al-mubashiri. Misaluha rawa masaluha rawa Su'batu benu Hajjaji an Qatadata an Salim ibni Abi Ja'di Abi Ju'di an Ma'dana bni Abi Talhata an Abi Dardai anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'ani. Nih. Qalu adat pasti kasroh. Salasa ayamin pasti kasroh. Nanti hukumnya di salasu, salasi. Nah, itu. Qalu wa kaifa yaqra usulusa Qur'ani. Qala qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'ani. Wal hadisu nafsuhu yarwihi Sa'idu benu Abi Urubah salah. Aru- Abi Jamil. Arubata Urubah wa abanul At-Tori an
Qatadata bihi. Oke. Tadi kan ada dua mutabi. Mutabi itu pembantu ya. Jadi satu hadis itu dibantu dengan jalur yang lain, jadi lebih kuat. Gitu. Yang pertama ada mutabi tam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang meskipun diriwayatkan dari sahabat yang sama. Tadi ya, sahabat satu tetapi punya murid yang berbeda. Jadi sahabat muridnya ada dua, terus dua ke bawah. Nah, itu namanya muttabi. Misaluha, contohnya, rawa Syu'bah bin Hajjaj an Qatadah an Salim bin Abi Ju'di an Ma'dan bin Abi Tolhah an Abi Darda. Ingat nama-nama ini. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW mengatakan, ayat jizu ahadukum an yaqra'a fi lailati sulatsal Qur'an. Apakah kamu itu merasa mampu atau apakah kamu merasa tidak mampu untuk membaca dalam satu malam 1/3 Al-Quran? Jadi Rasul bertanya ya kepada Abu Darda, Abu Darda, mampu atau tidak kamu satu malam itu membaca 1/3 Al-Quran? Jawaban Abu Darda bagaimana? Kaifa yaqra'u sulusal Quran? Bagaimana saya satu malam membaca 1/3 Quran? Berarti 1/3 Quran berapa juz? 10. Sehari membaca 10 juz. Maksudnya yaqra'u di sini itu fi salat ya. Membaca dalam salat. Masa 10 juz? Susah katanya. Kata Rasulullah SAW, "Ola qul huwallahu ahad." Baca we surat qul hu. Ta'lilu sulusal Quran itu seperti membaca 1/3 yang kayak imaman kulo itu 1/3 Quran. Maksudnya apa? Maksudnya itu kandungannya. Tetap macam kudu banyak gitu ya. Tapi kandungan surat qul huwallah itu memiliki fadilah yang sangat besar. Meskipun pendek tapi kandungannya seperti 1/3 Al-Quran. Kenapa? Karena dalam surat Qul Huwallah itu dijelaskan bagaimana kita mengesahkan Allah secara tauhid. Jadi kalau kita Qul Huwallahnya cacat, Allah itu maha satu, terus kita memiliki sepertinya Tuhan yang lain juga sama ya, cacat Qul Huwallahnya, gagal. Allahu Samad, tempat bergantung masih kene. Jigana ieu aya burung kan lewat ini wah sigana ieu pertanda bahwa besok akan terjadi. Wah itu percaya pada hal-hal yang khurafat. Ada kupu-kupu, wah ini tanda ada tamu. Nah, itu tidak beriman pada Allahus Samad. Atau misalnya dia punya keinginan, punya sesuatu tapi meminta kepada selain Allah, misalnya kuburan, misalnya pohon, misalnya dukun. Nah itu cacat imannya pada ayat yang kedua, Allahus Samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Kalau kita tidak beriman Allah tidak diperanakan dan tidak memiliki anak, misalnya wah sigana Nabi Isa teh bener ya soal dina Al-Qur'an wa ruhim minhu. Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Oh, berarti benar tuh Nabi Isa itu ruh Allah. Berarti bagian dari Allah. Wah, nah ini tidak beriman pada walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau keimanan kita cacat pada qul huwallahu ahad, maka keadaan kita itu seperti tidak mengimani Al-Qur'an secara keseluruhan. Makanya disebut sulusal Qur'an. Jadi qul huwallahu ahad itu fadilahnya seperti kita membaca 1/3 Al-Qur'an. Nah, kemudian wal hadisu nafsuhu, dan hadis ini secara esensinya atau secara dirinya sendiri diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Abi Urobah dan Aban bin Athor an Qatadah dari Qatadah. Tuh, lihat. Berarti Qatadah di sini punya berapa murid? Nah, ini kan saya meriwayatkan dari Syu'bah bin Hajjaj dari Qatadah. Qatadah di sini punya berapa murid? 1, 2, 3. Nah gitu ya. Jadi ke atasnya sama. Dari Qatadah, dari Salim, dari Miqdad, dari Abu Darda. Cuman dari Qatadah ini bercabang jadi 3. 1,
dua. Dari ada yang Syu'bah, ada yang Aban, ada yang Abu Urobah. Nah itu namanya muttabi. Jadi soalnya sanadnya itu 3. Cuman sanadnya tuh 3 karena bercabang pas Qatadah. Dari A, B, C ke 0 misalnya. Nah ini Qatadah 0 itu. Jadi Qatadah punya murid 3. Dan 3 ini meriwayatkan nanti berbeda-beda. Hadisnya sama-sama ini. Ayat jizu ahadukum an yaqra fi lailatin tsulatsal Quran. Paham ya? Jadi mutabaah itu seperti itu. Apa faedahnya ya? Faedahnya nanti kalau jalur yang satu cacat, yang 2 ini bisa bantu. Tuh. Ya namun sapu nyere mah sapu nyere nu hiji pondok, anu 2 panjang, kan kapake di pondok teh. Gitu. Akhirnya nanti bisa terangkat hadisnya asalnya dhaif jadi hasan atau hasan jadi sahih seperti itu. Ya, oke, lanjut. Fasaidun wa abanu mutabi'ani tammani li su'bata wa su'batu mutabi'un tammun li sya'idin wa abana Tamun ya. tamun li sya'idin wa abana bisa babi riwayatihim riwayatihim jami'an haditha Abi Dardai an Sayhima Mubassiri wa huwa Qatadatu. Nah, dan Sa'id Aban merupakan mutabi yang sempurna bagi Syu'bah. Kenapa ya? Karena sama-sama meriwayatkan dari Qatadah gitu. Qatadah punya 3 murid, Syu'bah, kemudian Abu Urobah dan juga Aban gitu ya. Ya, jadi 3 murid itu saling menguatkan satu sama lain. Disebut mutabi atau penguat yang dia itu sempurna. Oke, yang selanjutnya. Ba al mutaba'atu qashiratu awin naqisatu hiya an yarwiya rawiyani an yarwiya rawiyani haditha sahabiyyin wahidin wa yajtami'a fi man fauqa sayhohima Setelah adad, setelah isim makan, setelah arah itu kasroh. Sayhima. Ya, sayhihima. Seperti misalnya ya, amama ustadi, usada, usadu. Amama Di depan ustadi ustadu, ustadi, usada. ustadi Tadi karena setelah setelah arah gitu ya, setelah maf'ul bih gitu maf'ul fi setelah arah itu pasti maju, seperti setelah adat itu pasti maju gitu. Jadi kalau ada fauqo itu pasti gitu, sayhihima gitu. Terus lanjut. Misaluha rawa malikun an Shalih bin Kaisana an Urwata bin Zubairi an Aisyata zauji Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Zauji jadi apa di sini? Zauji An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya istri jadi naon kedudukanna, kenapa ji? Badar. Aisyah, siapa Aisyah itu? Istri Nabi. Siapa istri Nabi? Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Nabi itu. Bolak-balik teko. Qalat furidatis salatu raq'ataini fil hadara was safar. Fil hadari was safari. Fa'ukirat salatus safari wazida
fi sholati hadari. Fi sholatil hadari. Wazidu fi sholatil hadari. Oke. Yang selanjutnya kalau tadi tam itu sama ya, jadi ke bawahnya sama gitu. Cuman muridnya aja tuh beda 3. Jadi A, B, C, D, E, nafas F ada 3 tuh muridnya. Nah, itu namanya tam. Kalau naqis atau qasiro adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 2 hadis, 2 orang ya, 2 rawi dari satu sahabat yang sama, berarti sahabatnya satu. Yajtami'a yang keduanya itu berkumpul fi man fawqa syekh, yang berada di atas syekhnya. Jadi gini, A, B, C, D, nah bercabang ti D, T, F. Nah, F-nya itu 1. Jadi maksudnya kalau yang tadi A, B, C, D, E, di E-nya baru bercabang. Kalau yang ini A, B, C, geus bercabang. Gitu. Jadi lebih pondok. Paham tuh? Jadi lebih pondok kalau ini A, B, C. Jadi ini A dari Rasul ke sahabat ke tabi'in, dari tabi'innya sudah menjadi 3 bercabang atau 2. Nah, ini namanya muttabi yang qasir. Karena semakin pendek. Nah, kalau yang tadi dari nabi ke sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba tibau tabi'in, baru atba tibau tabi'in ada 3. Nah, ini namanya muttabi tam. Paham ya? Kalau yang pertama itu lebih panjang, beda dengan ukur ditungtung. Untuk kurang mah ini sama aqua bedanya naon nya ukur ieu na ukur warna ini cupnya, oh berarti ini muttabi tam. Tapi kalau ini dibandingkan dengan misalnya ron yang apa? Yang cupnya itu tidak bulat kan, ron panjang ini ya. Pondok atau panjang. Nah, ini namanya muttabi yang qasir, karena beda namanya tos di dia ya, tos di buledan ieu teh tos beda. Gitu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Sholih, Kaisan, Urwah bin Zubair, Aisyah, istri Nabi SAW. Rasul mengatakan, sholat itu pertama kali diwajibkan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sholatnya yang 2 rakaat, tidak ada yang 3. Tidak ada yang 4, kan 2 rakaat, 2 rakaat pertama kali diwajibkan. Fil hadari, di dalam keadaan yang mukim. Jadi kalau mukim itu sholatnya ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 2 rakaat itu 2-2. Wa fis safari, dan juga pada keadaan safar. Fa uqirat sholatus safari, maka ketika safar tetap 2-2. Itu 2-2 itu ketika datang syariat ya, kan qasar jama dan qasar, jama qasar teh kan ngurangan jadi setengahnya, yang 4 menjadi 2 itu kan. Maka kata Aisyah, pertama kali sholat itu 2-2-2, tapi setelah datang syariat yang baru ketika safar tetap jadi 2. Kenapa? Sholat Isya jadi 2, zuhur 2, terus segitu deh ya, Isya, zuhur, jeung asar 2, maghrib kan 3, itu tidak 4. Nah, wazida fi sholatil hadari, dan ditambah di dalam sholat yang hadar. Maksudnya ketika safar syariatnya tetap 2 kalau di qasar, tapi ketika hadir, ketika mukim ditambah 2 jadi 4, jadi 3 gitu. Nah itu ya, kecuali sholat subuh. Nah itu kata Siti Aisyah. Jadi awal sholat itu 2-2 saja, tetapi setelah syariat muncul maka yang 2 itu ditambah ketika di dalam mukim, dan tetap seperti itu ketika safar. Ya mungkin itu saja ya, karena bentar lagi ada. Insyaallah kedepannya kita lanjutkan ke syahid, kemudian musnad, baru setelah itu kita akan berbicara tentang hafid dan lain-lain. Apa itu hafid?